Assalamualaikum, halo semua, Ani di sini. Makhluk mitologi Yunani yang sering digambarkan dalam film-film Hollywood yang mempunyai kekuatan supranatural. Yang akan kita bahas kali ini tentang makhluk mitologi Islam yang ada di dalam Al-Quran. Seperti Burak yang disebutkan di dalam surah Al-Baqarah ayat 20, Dabah dalam surat An-Naml ayat 82, burung ababil dalam surat Al-Fil, dan ikan nun dalam surat As-Saffat ayat 139 hingga 145. Mari kita bahas satu persatu makhluk mitologi Islam yang ada di dalam Al-Quran. Yang pertama ada Burak. Dalam bahasa Arab, Burak ini yang berarti cahaya atau kilat. Burak adalah sosok makhluk tunggangan ajaib yang membawa Nabi Muhammad SAW dari Masjidil Aqsa menuju Mi'raj yang dikenal dengan peristiwa Isra Mi'raj. Isra Mi'raj adalah kejadian yang luar biasa dan merupakan salah satu mukjizat Nabi Muhammad SAW. Beliau diundang secara langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menghadapnya dan menerima perintah sholat. Pada peristiwa tersebut, Rasulullah SAW diangkat menuju langit untuk diperlihatkan bagaimana kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, surga, neraka, dan lain sebagainya. Dalam beberapa hadis dijelaskan, dalam perjalanan tersebut, Rasulullah SAW mengendarai burak, hewan yang bentuknya lebih kecil dari kuda tapi lebih besar dari keledai. Dengan sayap di kedua sisi tubuhnya, memiliki warna putih dan setiap kali melangkah jauhnya sama dengan jarak mata memandang. Dijelaskan juga dalam hadis kalau kendaraan burak ini melaju sangat cepat secepat kilat dan membantu Rasulullah SAW dalam perjalanannya hanya menempuh waktu 1 malam. Yang kedua ada Dabah atau Dabatul Ard, di mana kemunculannya ini berkaitan dengan hari penghakiman atau hari kiamat. Dabah ini akan muncul dari perut bumi. Dabah bisa berbicara berbagai bahasa yang ada di dunia. Di tangan kanannya memegang cincin Nabi Sulaiman dan di tangan kirinya memegang tongkat Nabi Musa alaihissalam untuk memberikan tanda kepada orang mukmin dan kafir. Aku udah pernah bahas tentang mitologi Dabah ini. Setelah video ini selesai, untuk lebih lengkap dan detailnya, teman-teman boleh nonton video aku selanjutnya tentang mitologi Dabah. Yang ketiga ada mitologi burung ababil yang disebutkan di dalam Al-Quran surah Al-Fil. Burung ababil ini menyerang sekawanan gajah yang akan menghancurkan Ka'bah. Diceritakan dalam tafsir Ibnu Katsir menurut riwayat dengan sanad sahih. Burung ababil ini yang menjadi pasukan Allah Subhanahu wa Ta'ala muncul dari laut dengan gesit seperti burung walet. Paruh dan kedua cakarnya berwarna hitam. Burung tersebut diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menghancurkan pasukan gajah. Setiap ekor burung ababil membawa 3 buah batu. 1 batu terletak pada paruhnya dan 2 lainnya dalam cengkraman kakinya. Burung-burung ababil ini datang secara bersaf-saf, mengeluarkan suara dan menjatuhkan batu-batu yang ada di paruh dan kaki mereka. Setiap orang yang tertimpa batu itu akan binasa. Lalu yang keempat ada ikan nun dalam surat As-Saffat ayat 139 hingga 145 yang pernah menelan Nabi Yunus alaihissalam. Nabi Yunus merupakan keturunan dari Nabi Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Beliau diutus untuk berdakwah di daerah Ninawa yang bukan merupakan kaumnya. Nah, Nabi Yunus berdakwah selama 33 tahun untuk para umat yang menyembah berhala. Tetapi kaum tersebut tidak juga beriman kepada Allah. Nabi Yunus meninggalkan kaum Ninawa dan azab Allah benar datang kepada kaum tersebut. Azab tersebut membuat mereka memohon pertolongan dan meminta ampun kepada Allah.
Nabi Yunus nggak tahu nih kalau kaum Ninawa ini sudah bertobat. Beliau melakukan kesalahan dengan meninggalkan dakwanya tanpa seizin Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menaiki sebuah kapal. Saat berada di tengah lautan, terjadi ombak besar yang merusak kapal tersebut. Orang-orang berusaha nih mengurangi beban dengan membuang barang-barang mereka. Tetapi kapal tersebut masih saja goyang seolah-olah akan tenggelam. Orang-orang di kapal membuat pilihan dengan melakukan undian untuk memilih penumpang yang melompat ke laut agar kapal tersebut tidak berat dalam muatan dan tenggelam. Setelah diundi, nama Nabi Yunus ini keluar sebanyak 3 kali berturut-turut. Kemudian Nabi Yunus melompat ke laut, kemudian ditelan oleh ikan nun. Kemudian Allah memerintahkan ikan nun untuk membebaskan Nabi Yunus setelah berada di dalam perut ikan selama 40 hari. Nabi Yunus keluar dengan keadaan kurus, lemah, dan kulit yang mengelupas. Ikan yang menelan Nabi Yunus berukuran sangat besar, maka sekiranya dia tidak termasuk orang yang banyak berzikir kepada Allah, niscaya dia akan tetap tinggal di perut ikan itu sampai hari kebangkitan. Kemudian kami melemparkan dia ke daratan yang tandus, sedang dia dalam keadaan sakit. Dari ayat tersebut diyakini kalau ikan yang pernah menelan Nabi Yunus akan tetap hidup hingga hari kiamat, sesuai dengan petunjuk di dalam Al-Quran. Wallahu a'lam bishawab. Berikut pembahasan tentang makhluk mitologi Islam yang ada di dalam Al-Quran. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Kalau teman-teman tahu lebih lengkap, boleh tolong share di kolom komen. Kalau suka videonya, boleh tolong like, komen, share, dan subscribe agar channel ini semakin berkembang. Terima kasih, sehat-sehat. Assalamualaikum.